Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang analisis aktivitas operasi yang di dalamnya terdapat beban tangguhan, imbalan kerja tambahan, dan biaya bunga. Untuk penjelasan materi kali ini akan disampaikan oleh M. Diki Zulkarnain, Nadia Zahra Hairani, dan Siti Rohimah. Untuk teman-teman, yuk disimak videonya, jangan di skip ya. Beban tangguhan. Beban tangguhan merupakan biaya yang terjadi dan akan ditangguhkan, karena beban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Kemudian, dengan kompleksitas aktivitas bisnis yang semakin meningkat, akan memperbesar jumlah dan jenis beban tangguhan. Contohnya seperti biaya penelitian dan pengembangan, serta pengeluaran untuk perangkat lunak komputer. Nah, perbedaan antara beban tangguhan dan aset tak berwujud seringkali tidak jelas. Pada sebagian besar kasus, biasanya biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai biaya tangguhan, sedangkan yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Nah, untuk motivasi penangguhan biaya tersebut adalah untuk mengaitkan biaya dengan manfaat yang diharapkan akan lebih baik. Jika biaya yang terjadi pada periode berjalan memberikan manfaat untuk periode di masa depan dengan kontribusi terhadap pendapatan atau penurunan biaya, maka perusahaan akan menangguhkan biaya sampai periode mendatang. Misalnya, jika perusahaan memiliki biaya awal dalam pengoperasian fasilitas baru yang lebih baik atau lebih efisien, maka perusahaan dapat menangguhkan biaya tersebut dan mengaitkannya ke periode manfaat di masa depan yang mendatang. Nah, kemudian selanjutnya beban perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran umum untuk aktivitas R&D. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran merupakan aktivitas berkelanjutan yang secara langsung mengarah pada pendapatan saat ini atau masa depan. Pada beberapa titik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biaya yang harus ditangguhkan dan dikaitkan dengan pendapatan masa depan. Nah, menurut US GAAP, aktivitas untuk pengeluaran perangkat lunak komputer yaitu untuk dijual, disewakan atau diperdagangkan, menunjukkan satu titik yang disebut sebagai kelayakan teknologi, di mana biaya ini dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Sampai tercapainya titik kelayakan teknologi, semua dibebankan pada saat terjadinya atau sama seperti R&D. Nah, pengeluaran yang terjadi setelah kelayakan teknologi ini sampai produk siap diperdagangkan umum kepada pelanggan, kapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Nah, untuk biaya tambahan menghasilkan perangkat lunak atau atas master serta pengemasan untuk distribusi, diinventarisasi dan dibebankan pada pendapatan sebagai biaya produk yang dijual. IFRS juga tidak membebankan pengembangan perangkat lunak dari aktivitas R&D lainnya dan diperbolehkan kapitalisasi semua jenis R&D, termasuk biaya pengembangan perangkat lunak setelah kelayakan teknologi itu tercapai. Nah, materi selanjutnya yaitu biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri pertambangan. Nah, pencarian cadangan deposit baru atas sumber daya alam merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan. Industri ini termasuk minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Nah, pentingnya industri dalam masalah akuntansi khususnya layak mendapatkan perhatian sebagaimana aktivitas R&D. Nah, pencarian dan pengembangan sumber daya alam ini menggambarkan aktivitas yang beresiko tinggi. Risiko tersebut melibatkan ketidakpastian dan untuk penentuan laba. Ketidakpastian tersebut menyebabkan masalah pengukuran dan pengakuan. Kemudian pada industri pertambangan, permasalahannya adalah apakah biaya eksplorasi dan pengembangan yang diharapkan secara wajar akan diperoleh kembali dari penjualan sumber daya alam yang akan dibebankan pada saat terjadinya atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode manfaat di masa depan.
yang diperkirakan, meskipun banyak perusahaan yang membebankan biaya eksplorasi dan pengembangan pada saat terjadinya. Nah, beberapa di antaranya yang membebankan sebagian dan mengapitalisasi sisanya, dan tidak banyak dari perusahaan yang mengapitalisasikan semua biaya eksplorasi dan pengembangan tersebut. Nah, selanjutnya akuntansi industri pertambangan. VASB menetapkan akuntansi upaya sukses atau yang disebut dengan Successful Effort Accounting untuk perusahaan yang memproduksi minyak dan gas. Nah, aturan ini mengarahkan biaya eksplorasi kecuali biaya pengoboran sumur eksplorasi dikapitalisasi pada saat terjadinya. Nah, biaya ini kemudian dibebankan jika sumber daya tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi apabila cadangan minyak dan gas terbukti ditemukan. Sedangkan SET tidak setuju dengan pendekatan yang ada, dan SET memilih akuntansi pengakuan cadangan metode nilai kini. Nah, hal ini yang menyebabkan VASB mempertimbangkan kembali dan akibatnya mengizinkan alternatif yang sama untuk dilanjutkan. Kemudian selanjutnya SET meminta VASB untuk mengembangkan pengungkapan tambahan, termasuk pengungkapan berbasis nilai. Sedangkan VASB menanggapinya dengan mengungkapkan tambahan yang dipersyaratkan untuk produsen minyak dan gas yang diperdagangkan. Yang diperdagangkan di publik yaitu 1. Jumlah cadangan minyak dan gas terbukti. 2. Biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produk minyak dan gas. 3. Biaya yang terjadi pada aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. 4. Hasil operasi aktivitas untuk memproduksi minyak dan gas. Dan yang terakhir yaitu ukiran arus kas neto masa depan yang didiskontokan untuk cadangan terbukti. Nah, perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada publik maupun perusahaan lainnya diwajibkan untuk mengungkapkan metode akuntansi biaya yang terjadi dalam aktivitas produksi minyak dan gas, serta cara yang digunakan untuk menghapus biaya kapitalisasi yang terkait. Selanjutnya yaitu implikasi analisis terhadap industri pertambangan. Banyaknya metode yang digunakan untuk memperlakukan biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri pertambangan menghambat untuk perbandingan hasil antar perusahaan. Akuntansi ini dalam industri menunjukkan keragaman dan dua metode umum yang bisa digunakan, dan adanya variasi pada metode ini yaitu dapat memberikan hasil yang sangat berbeda. Kemudian analisis juga harus mewaspadai hal tersebut karena banyak analisis yang lebih memilih successful effort accounting ini dibandingkan akuntansi biaya, karena metode tersebut lebih baik dalam mengaitkan biaya dengan pendapatan terkait dan lebih konsisten dengan praktek aktivitas terkini. Kemudian successful effort accounting ini juga mewajibkan hubungan langsung antara biaya yang terjadi dan cadangan khusus yang ditemukan sebelumnya, biaya eksplorasi dan pengembangan kapitalisasi. Dan sebaliknya, akuntansi biaya penuh juga mengizinkan perusahaan untuk mengelompokkan eksplorasi dan pengembangan yang tidak sukses sebagai aset. Materi selanjutnya yaitu imbalan kerja tambahan. Tinjauan imbalan kerja tambahan. Nah, beberapa imbalan kerja tambahan seperti uang cuti, bonus pembagian laba, dan asuransi kesehatan atau jiwa yang dapat diidentifikasikan dengan periode pada saat diterima atau diberikan. Beban yang dapat diidentifikasi ini tidak memiliki masalah pengakuan dan akuntansi aktual. Imbalan kerja tambahan lainnya karena bersifat tentatif dan kontingensi. Tidak sesuai dengan pengakuan, akuntansi penuh atau tepat waktu. Beberapa imbalan kerja tambahan dan akuntansinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak kompensasi yang ditangguhkan atau deferred compensation contract. Merupakan janji untuk membayar karyawan di masa depan. Beberapa dengan kontingensi, perusahaan biasanya memberikan imbalan kerja tambahan kepada para eksekutif yang ingin dipertahankan atau yang ingin menangguhkan laba hingga pasca kerja atau tahun
tahun pajak yang lebih rendah. Nah, kontrak ini biasanya menyertakan klausul tidak bersaing atau non-compete clauses. Akuntansi umumnya mensyaratkan setidaknya nilai sekarang kompensasi yang ditangguhkan diakru dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode kerja aktif dimulai saat kontrak ditandatangani. Nah, yang kedua ada hak apresiasi saham atau stock appreciation rights share, merupakan hak saham yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah saham yang ditentukan pemberian SAR didasarkan pada kenaikan nilai pasar saham perusahaan sejak tanggal pemberian opsi saham dan dapat diserahkan dalam bentuk uang tunai, saham atau kombinasi keduanya. Dalam program ini perusahaan mencatat beban kompensasi pada setiap akhir periode pada tanggal pemberian. Akuntansi memberikan metode untuk membagi beban selama periode jasa perubahan harga pasar dan periode ke periode dicerminkan sebagai menyesuaikan terhadap beban kompensasi. Yang selanjutnya ada opsi saham karyawan. Nah, opsi saham karyawan atau employee stock option atau bisa disebut dengan ESO disebut kompensasi berbasis saham. Perusahaan berpendapat bahwa ESO dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepentingan dalam bisnis sehingga dapat menyelaraskan karyawan dan intensif perusahaan itu. Nah, yang kedua ada ESO dipandang karyawan sebagai media untuk memperoleh kekayaan. Nah, ESO dapat sebagai alat yang dapat menarik pekerja yang bakat dan giat. Yang ketiga, meskipun ESO merupakan bentuk kompensasi pekerja, tetapi arus kas keluar tidak dipengaruhi secara langsung. Yang keempat ada dalam GAP, sebelumnya ESO memberi imbalan kerja tanpa memerlukan pencatatan biaya. Karakteristik opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan atau ESO terdiri atas dua kategori besar. Yang pertama insentif dan yang kedua tanpa kualifikasi atau non-qualified. Insentif atau menguntungkan dari segi pajak, opsi saham tidak dikenai pajak hingga opsi tersebut dijual oleh karyawan. Opsi ini harus diberikan sebesar nilai pasar wajar dan saham itu harus dimiliki selama 2 tahun sejak diberikan dan 1 tahun lain setelah dilaksanakan. Selisih antara harga pelaksanaan dan harga jual biasanya dikenai pajak sebagai lab teratur. Opsi saham tanpa kualifikasi atau non-qualified stock option tidak memiliki manfaat pajak dibandingkan dengan opsi wajar dan karyawan dikenai pajak pada saat pelaksanaan dan nilai pasar wajar saham. Dalam kasus ini, perusahaan mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak yang sama dengan jumlah pendapatan yang diakui karyawan. Selanjutnya ada biaya ekonomi dan manfaat ESO. Ada manfaat dan biaya ekonomi untuk ESO. Manfaat utama ESO adalah kenaikan potensial pada nilai perusahaan yang dapat timbul melalui dampak insentif terhadap perilaku karyawan. ESO bertujuan untuk menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu, insentif lebih baik jika diselaraskan. ESO dianggap akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi tujuan perusahaan. ESO merupakan faktor yang populer dan kuat dalam menimbulkan bakat karyawan. ESO juga dapat menikmati potensial kenaikan tetapi mendapat manfaat dengan perlindungan sisi di bawah yang ditawarkan oleh opsi. Biaya ESO merupakan dampak dilutif potensialnya. Artinya ketika dilaksanakan ESO mengalihkan kekayaan dari pemegang saham saat ini dalam perusahaan. Pendekatan nilai intristik menunjukkan tidak adanya biaya. Pendekatan ini mengukur biaya sampai seberapa besar harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga saham. Sama dengan menerbitkan saham pada harga pasar yang berlaku. Pendekatan nilai intristik mengabaikan dua jenis biaya yang timbul bahkan ketika harga pelaksanaan sama dengan harga saham saat ini. Jenis biaya yang pertama adalah biaya bunga yang timbulnya karena ESO dapat dilaksanakan di masa depan, tetapi pada harga saham saat ini. Kedua adalah biaya opsi, di mana biaya yang diperbolehkan karyawan pada opsi untuk membeli saham perusahaan hanya ketika saham tersebut menguntungkan, yaitu ketika harga pasar yang berlaku melebihi harga pelaksanaan opsi saham. Biaya ini dihitung dalam model penentuan harga opsi yang menyatakan bahwa opsi memiliki nilai bahkan ketika diberikan pada harga pasar yang berlaku. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan ESO. Dilusi laba per saham, metode saham
Treasury menentukan tingkat dilusi berdasarkan harga pelaksanaan dan harga saham saat ini. ESO in the money dianggap sebagai sekuritas dilutif dan memengaruhi EPS terdilusi. ESO out of the money dianggap sebagai sekuritas anti dilutif dan tidak mempengaruhi EPS terdilusi. Yang kedua ada beban kompensasi. Beban kompensasi berbasis saham, tidak muncul sebagai item baris terpisah pada laporan laba rugi, melainkan dimasukkan dalam item seperti harga pokok penjualan, biaya penjualan dan administrasi umum, dan biaya R&D berdasarkan tentang jenis karyawan yang meminta hibah. Yang selanjutnya ada analisis opsi saham karyawan. ESO pada dasarnya adalah transfer antara pemegang saham saat ini dan calon pemegang saham atau karyawan. ESO tidak memaksakan komitmen tunai saat ini atau di masa depan pada perusahaan atau kekayaan pemegang saham total. Oleh karena itu, ESO memengaruhi baik total ekuitas pemegang saham atau total kewajiban perusahaan. Implikasi analisis dari hal ini adalah bahwa meskipun potensi penurunan nilai pemegang saham saat ini harus dipertimbangkan, seperti dalam analisis ekuitas, biaya ESO dapat diabaikan untuk mengevaluasi solvabilitas dan likuiditas, seperti dalam analisis kredit. Oleh karena itu, analisis kredit harus mengecualikan beban kompensasi berbasis saham dari pendapatan saat mengevaluasi profitabilitas, misalnya saat menentukan rasio cakupan bunga. Namun, seorang analisis dapat menggunakan informasi catatan yang disediakan untuk mendapatkan jumlah ini dengan menggunakan rumus berikut. Nilai intrinsic agregat atau overhang opsi sama dengan harga saham dikurang harga pelaksanaan rata-rata dikali jumlah opsi yang beredar. Analisis opsi bunga. Analisis harus menyadari bahwa akuntansi terkini untuk bunga hutang konversi masih kontroversial. Banyak yang berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai ukuran bunga, mengabaikan biaya bunga real. Sebaiknya perhitungan laba per saham di Lusian menggunakan jumlah saham yang dapat diterbitkan dalam peristiwa konversi atas utang konversi. Hal ini menyebabkan timbulnya beban tambahan terhadap tingkat kupon melalui laba per saham di Lusinan. Akuntansi kapitalitas. Bunga juga masih diperdebatkan. Beberapa analisis berpendapat bahwa bunga mencerminkan biaya periode dan tidak dapat dikapitalis. Apapun pandangan orang, analisis harus menyadari bahwa akuntansi atas kapitalis bunga masih belum jelas, sehingga menyebabkan keragaman di dalam praktiknya. Perlu diingat bahwa bunga yang digunakan juga termasuk dalam biaya aset dan menjadi beban melalui penyusutan dan amortisasi. Untuk menilai dampak dari kapitalis bunga terhadap laba neto, analisis harus mengetahui jumlah bunga yang dikapitalis saat ini yang dibebankan pada laba melalui penyusutan dan amortisasi. Kita juga memerlukan jumlah ini untuk menghitung rasio cakupan beban tetap secara akurat. Sayangnya, praktik tidak mensyaratkan pengungkapan jumlah ini, sehingga analisis kita biasanya tidak sempurna. Salah satunya sumber potensial dari informasi ini adalah pengungkapan FAM 10K. Biaya bunga interest merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Selain itu, bunga juga merupakan kelebihan kas yang dibayarkan atau dikumpulkan di atas uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan berdasarkan beberapa faktor, dan salah satunya yang paling penting adalah risiko kredit tidak dibayar atas peminjam. Beban bunga dihutang menggunakan suku bunga pokok dan waktu. Perhitungan bunga. Beban bunga untuk suatu perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan pada
pendanaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskon atau premi. Kesulitan akan timbul ketika perusahaan menerbitkan utang konversi atau utang dengan waran. Situasi ini menyebabkan tingkat nominal di bawah biaya utang, serupa dengan ketika kita memiliki fitur tambahan ini. Nah, dalam kasus utang konversi, praktik akuntansi menganggap fitur utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hasil penerbitan utang konversi yang dihitung sebagai akibat fitur konversi dalam kasus utang yang diterbitkan dengan waran saham. Nah, penerimaan kas distribusikan kepada nilai waran yang dicatat sebagai modal di setor. Nah, beban yang dikaitkan dengan akun diskon utang yang diamortisasi selama umur utang akan menaikkan biaya bunga efektif. Kapitalis bunga. Kapitalis bunga diperlukan sebagai bagian biaya aset yang dibangun atau jika tidak diproduksi oleh perusahaan untuk penggunaan sendiri, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh lain ketika pembayaran deposito atau progres dibuat. Tujuan dari kapitalis bunga adalah untuk: 1. Mengukur biaya akuisisi suatu aset secara lebih akurat, dan 2. Mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang dihasilkan aset. Sekian dari kami, itu saja materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.